Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Melanjutkan sebuah tema yang sudah kita bahas di waktu yang lalu, bahwa kekayaan menjadi penyebab kemalangan, atau bahwa uang tidak dapat menjadikan kita bahagia. Maka malam hari ini kita membahas dari Pengkhotbah pasalnya yang kelima ayat 14 sampai 19. Di dalam Alkitab, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada sebuah ayat yang saya pikir cukup Ibu Bapak kenal. Ayatnya bunyi begini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Anda hafal dengan ayat itu? Dombi hafal. Diambil dari mana, Dombi? Iya, itu Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 menjadi ungkapan dari Ayub ketika ia kehilangan segala-galanya. Hal yang senada juga ada di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 14, berbunyi begini. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Ia tidak memperoleh dari jerih payahnya apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ungkapan pengkhotbah ini diambil dari sebuah tradisi pada zaman Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, bahwa ketika ada orang yang meninggal, maka mereka hanya diberikan atau dikenakan kain kafan saat dimakamkan. Kita tentu ingat kisah pemakaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun diberikan atau dikenakan kain kafan. Ini tentu sedikit berbeda ya Ibu Bapak, Saudara-saudari dengan zaman sekarang. Sekarang kalau ada yang meninggal dikasih baju yang bagus, yang indah, yang keren gitu. Ya, tradisi yang kita lakukan saat sekarang ini lebih memang dipengaruhi oleh kebiasaan dari dunia barat. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ungkapan bahwa kita datang ke dunia dengan telanjang dan pergi dengan telanjang mengungkapkan bahwa manusia datang tanpa membawa apa-apa dan pergi meninggalkan dunia ini juga tanpa membawa apa-apa. Bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita selama kita hidup, seberapapun kita punya, maka tak ada yang akan kita bawa saat kita mati nanti. Dan di dalam dunia ini yang kita jalani seperti kita menjalani kehidupan ini dalam kegelapan, kata ayatnya yang ke-16, bahkan ia menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kegelapan serta banyak kekesalan, penderitaan, dan kemarahan. Apakah Ibu Bapak pernah merasa tidak tahu arah dalam hidup, merasa seperti berada dalam kegelapan, atau merasa kesal, merasa menderita, atau merasa marah dengan apa yang ada dalam hidup ini? Kita pengkhotbah memahami apa yang Ibu Bapak rasakan dan alami. Karena demikianlah pengkhotbah melihat banyak orang yang bergumul dalam hidup seperti berada di dalam kegelapan. Maka oleh karena itu kita pengkhotbah memberikan sebuah nasihatnya, bahwa apa yang dianggap baik oleh kita pengkhotbah seperti tertulis dalam ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Makan, minum, menikmati hidup. Itulah yang disampaikan kita pengkhotbah, menjadi bagian kehidupan kita yang membawa kita bersukacita dalam kehidupan ini. Dan karenanya Ibu Bapak, Saudara-saudari, di dalam menjalankan kehidupan ini kita mau mengingat seperti juga yang ada di dalam ayat 18 mengatakan bahwa itu pun karunia Allah. Dalam bahasa Ibraninya matat Elohim. Bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita pemberian atau karunia dari Allah. Itulah yang menjadi sebuah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kunci kebahagiaan kita bukanlah pada harta kekayaan yang kita miliki. Kunci kebahagiaan kita adalah ketika kita menghayati bahwa hidup ini matat Elohim, pemberian
dari Allah. Pengkhotbah tidak menolak kekayaan, tetapi pengkhotbah mengingatkan bahwa manusia bisa bersukacita dan bahkan manusia bisa menikmati kekayaannya jika dihayati bahwa semuanya adalah pemberian dari Allah. Dan ketika kita menikmati kehidupan ini sebagai pemberian Allah, ayat 19 pengkhotbah mengatakan, sesungguhnya ia tidak sering mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Bahwa waktu akan berjalan tanpa terasa karena ada sukacita dalam kehidupan kita. Semoga itulah yang juga ibu bapak saudara-saudari alami dalam kehidupan ini. Bahwa waktu dapat berjalan dengan menyenangkan ketika kita menghayati bahwa hidup ini adalah pemberian dari Allah. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau yang memberikan segala sesuatu yang ada, dan bahkan Engkau juga berkuasa untuk apa yang tidak ada dalam hidup kami. Biarlah kami mensyukuri hidup ini, mensyukuri pemberian-Mu, dan juga bersyukur untuk apa yang tidak Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami dapat menikmati hidup ini dan juga merasakan banyak hal yang menjadi baik dengan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan ya Tuhan. Mereka yang bergumul karena tidak memiliki harta kekayaan, dalam kesulitan-sulitan dan tantangan hidup yang berat, maupun bagi mereka yang juga bergumul dengan banyaknya harta kekayaan yang mereka miliki. Berikan hikmat-Mu agar mereka dapat juga mengelolanya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang merindukan pekerjaan atau juga mengembangkan usaha. Biarlah kiranya Engkau yang menuntun segalanya menjadi baik. Kami menaikkan doa kami juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami mendoakan untuk Bapak Andi Budiawan dan Ibu Ani Gosana dalam pemulihan mereka, serta juga untuk proses pemulihan dan pengobatan dari Bu Rosali. Biarlah kiranya jamaah-Mu terus beserta mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, untuk proses penetapan presiden dan calon presiden terpilih, bahkan untuk berbagai proses-proses yang masih ada ke depan. Segalanya berlangsung dengan baik dan aman di dalam penyertaan-Mu, dan biarlah kiranya para negarawan di negara ini dapat membangun sebuah sikap bersama-sama bersedia membangun negeri ini, dan bahkan juga kami dapat terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ini, biarlah kiranya dapat tercapai. Berikan hikmat-Mu Tuhan kiranya kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa yang ada. Biarlah kiranya ada jalan-jalan baik dan damai yang dapat diupayakan. Kami membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Dan biarlah kiranya semua hal dalam hidup ini kami hayati sebagai pemberian-Mu. Dan karenanya kami mensyukuri hidup yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari, dan selamat menikmati hidup sebagai pemberian Allah. Salam 3S. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.